Pernahkah kalian melewati sebuah rumah mewah yang kini hanya menyisakan puing-puing berlumut, tanpa menyadari bahwa di balik dindingnya yang retak, terdapat sebuah pintu menuju dunia yang haus akan nyawa? Di sebuah kawasan elit di Surabaya, berdiri sebuah rumah yang konon dibangun di atas tumpukan janji kepada penguasa laut. Jangan pernah menatap jendela di lantai atas yang gelap itu, jika kalian tidak ingin melihat bayangan satu keluarga yang sedang memohon ampunan. Satu keluarga mencoba kabur menggunakan kapal mewah untuk menghindari jatuh tempo tumbal. Namun laut tidak pernah membiarkan utangnya pergi begitu saja. Ini adalah kisah nyata tentang rumah hantu Darmo, di mana kekayaan abadi dibayar dengan kepunahan yang mengerikan. Sebelum kita masuk ke bagian di mana kapal mewah mereka tiba-tiba berhenti di tengah laut tanpa mesin yang rusak, coba kalian periksa sudut ruangan kalian. Apakah ada bayangan yang bergerak mengikuti gerakan kalian? Tulis di kolom komentar, "Saya aman di rumah," agar kalian tidak terseret ke dalam pusaran energi negatif dari rumah terkutuk ini. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya di kisah alam sebelah, karena malam ini, kita akan membongkar rahasia yang terkubur di bawah puing-puing Darmo. Mari kita mulai bab 1. Surabaya di tahun 1980-an adalah kota yang sedang tumbuh pesat. Namun di tengah hiruk-pikuk modernitas itu, sebuah kawasan elit bernama Darmo menyimpan sebuah anomali yang membekukan darah. Di sana, berdiri sebuah rumah yang kemegahannya melampaui akal sehat manusia pada zamannya. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah monumen kesuksesan yang dibangun dari material yang seolah-olah didatangkan dari dunia lain. Marmernya putih bersih tanpa urat, pilar-pilarnya menjulang setinggi pohon jati tua, dan pagar besinya selalu tampak mengkilap meski diterjang hujan asam kota industri. Pemiliknya adalah sebuah keluarga kecil yang hidup dalam gelimang harta yang tak kunjung habis. Sebuah kekayaan yang menurut desas-desus warga sekitar tidak berasal dari peluh keringat maupun perdagangan yang halal. Pak Darmo, sang kepala keluarga, adalah pria yang pendiam dengan sorot mata yang selalu tampak kosong namun tajam. Ia jarang keluar rumah, dan jika ia keluar, ia selalu menggunakan mobil mewah berwarna hitam legam yang kaca-kacanya tidak pernah diturunkan. Kekayaannya meledak hanya dalam hitungan bulan. Dari seorang pria biasa, ia mendadak memiliki jaringan bisnis yang menggulita. Namun tak seorang pun pernah melihat kantor pusatnya atau bertemu dengan rekan bisnisnya. Di dalam rumah megah itu, kemewahan terasa sangat menekan. Setiap sudut ruangan dipenuhi oleh barang-barang antik yang mahal. Namun suasana di sana selalu terasa dingin, seolah-olah pendingin ruangan disetel pada titik beku sepanjang waktu. Bau harum bunga melati dan dupa cendana selalu tercium di setiap lorong, menutupi sebuah aroma lain yang jauh lebih samar, namun menjijikkan. Bau amis daging mentah yang membusuk. Ada aturan-aturan aneh yang harus dipatuhi oleh setiap pelayan yang bekerja di sana. Mereka dilarang keras menginjakkan kaki di lantai 2 setelah pukul 9 malam, apapun alasannya. Mereka juga dilarang menatap mata anak-anak Pak Darmo yang selalu tampak pucat dan jarang bersuara, seolah-olah lidah mereka telah keluh sejak lahir. Namun, yang paling aneh adalah ritual mingguan yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Pak Darmo akan memesan puluhan kilogram daging sapi segar dan bunga setaman yang diletakkan di sebuah ruangan bawah tanah yang pintunya dilapisi oleh lempengan emas murni. Tak ada pelayan yang berani bertanya untuk apa daging sebanyak itu, karena mereka tahu setiap kali daging itu dimasukkan ke sana, esok paginya ruangan itu akan bersih tanpa sisa, bahkan tanpa ada noda darah sedikit pun di lantai marmernya. Tetangga sekitar mulai menyadari bahwa kekayaan keluarga Darmo memiliki harga yang harus dibayar. Burung-burung yang terbang melintasi atap rumah itu seringkali jatuh mati seketika. Kucing-kucing liar tidak pernah berani mendekati pagar rumah tersebut. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan tertutup awan hitam, warga sering mendengar suara seperti deburan ombak besar yang menghantam dinding rumah.
padahal kawasan Darmo jauh dari garis pantai Surabaya. Suara itu dalam, berat, dan berirama. Seperti napas makhluk raksasa yang sedang tertidur di bawah fondasi bangunan. Pak Darmo mulai tampak gelisah. Wajahnya yang dulu bersih, kini mulai dipenuhi urat-urat hitam yang menonjol. Ia sering terlihat berbicara sendiri di balkon lantai atas, menghadap ke arah laut utara dengan ekspresi memohon yang sangat dalam. Kekayaan itu bukan lagi menjadi berkat, melainkan menjadi rantai yang mencekik. Setiap emas yang mereka miliki, setiap inci tanah yang mereka kuasai, adalah utang yang bunga penagihannya mulai jatuh tempo. Pelayan-pelayan mulai mengundurkan diri satu persatu, karena sering melihat bayangan makhluk bersisik hijau gelap yang merayap di dinding-dinding tinggi rumah itu saat tengah malam. Makhluk itu meninggalkan jejak air laut yang asin dan dingin di atas karpet mahal. Pak Darmo menyadari bahwa perjanjian yang ia buat dengan penguasa samudra telah mencapai batasnya. Tumbal yang diminta bukan lagi sekedar hewan ternak atau harta benda, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang mengalir di dalam nadi keluarganya sendiri. Disinilah, di tengah kemegahan yang menyilaukan mata warga Surabaya, rencana pelarian maut mulai disusun, tanpa menyadari bahwa siapapun yang sudah menandatangani kontrak dengan laut, tidak akan pernah bisa benar-benar mengeringkan jejaknya. Kesunyian di dalam rumah mewah Darmo bukanlah kesunyian yang menenangkan, melainkan kesunyian yang menindas. Seolah-olah dinding-dinding marmer setinggi 5 meter itu memiliki telinga yang terus mendengarkan setiap bisikan. Ratna, seorang pembantu baru yang berasal dari pelosok Jawa Timur, mulai merasakan ada yang salah sejak hari ketiga ia bekerja. Tugasnya sederhana, membersihkan lorong lantai 2, kecuali sebuah kamar di pojok paling ujung yang pintunya terbuat dari kayu jati hitam pekat dengan ukiran makhluk laut yang saling melilit. Pak Darmo memberikan instruksi yang sangat keras, hampir seperti ancaman mati, bahwa siapapun yang menyentuh gagang pintu tembaga itu akan langsung dipecat tanpa pesangon, atau bahkan dihilangkan dari muka bumi. Namun, rasa penasaran manusia seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Suatu sore, ketika seluruh keluarga Darmo sedang pergi keluar dan rumah hanya dijaga oleh beberapa satpam di gerbang depan, Ratna mencium aroma yang sangat kontras dengan wangi melati biasanya. Aroma itu sangat busuk, seperti bangkai ikan yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari selama berminggu-minggu, namun bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang sangat segar. Bau itu berasal dari celah bawah pintu jati hitam tersebut. Ratna mendekat. Langkah kakinya gemetar di atas lantai marmer yang mendadak terasa sangat dingin hingga menembus sandal jepitnya. Saat ia berdiri tepat di depan pintu, ia mendengar suara yang sangat lirih. Suara air yang memercik. Seolah-olah di dalam kamar itu terdapat sebuah kolam atau akuarium raksasa. Ratna menempelkan telinganya ke kayu jati yang dingin itu. Ia tidak mendengar suara manusia. Yang ia dengar adalah suara dengkur yang sangat berat dan dalam. Sebuah suara yang frekuensinya begitu rendah hingga membuat ulu hatinya terasa mual. Dung. Dung, dung. Suara itu berirama seperti detak jantung yang raksasa. Tanpa sadar, tangan Ratna meraih gagang pintu tembaga yang berbentuk kepala naga laut. Saat tangannya menyentuh logam itu, ia tersentak hebat. Logam itu bukan terasa dingin, melainkan terasa berdenyut, seolah-olah ada darah yang mengalir di dalamnya.
pintu itu ternyata tidak terkunci. Dengan dorongan pelan yang mengeluarkan suara derit panjang yang menyayat hati, pintu itu terbuka sedikit. Pemandangan di dalamnya membuat Ratna nyaris kehilangan kesadaran. Kamar itu tidak memiliki perabotan. Seluruh lantainya digantikan oleh kolam air berwarna hijau pekat yang permukaannya tertutup oleh ribuan kelopak bunga Kamboja dan mawar merah. Di tengah kolam itu terdapat sebuah gundukan daging yang sangat besar, ditutupi oleh kain sutra hitam yang terus bergerak-gerak. Dari balik kain itu muncul sebuah tangan yang sangat panjang, berwarna hijau pucat dengan selaput di antara jari-jarinya dan kuku-kuku hitam yang tajam. Tangan itu sedang mencengkram potongan daging sapi mentah yang masih berdarah, menariknya masuk ke dalam kegelapan di bawah kain sutra tersebut. Ratna melihat di sudut ruangan terdapat tumpukan perhiasan emas, berlian, dan uang tunai yang berserakan begitu saja di atas genangan air yang asin. Di sana juga terdapat foto keluarga Pak Darmo yang sudah dilingkari dengan tinta merah darah. Ratna menyadari bahwa kekayaan yang selama ini ia bersihkan debunya adalah hasil dari pemberian makhluk di dalam kolam ini. Setiap keping emas adalah bayaran dari kehadiran makhluk tersebut di rumah ini. Tiba-tiba, kain sutra hitam itu tersingkap sedikit, memperlihatkan sebuah mata raksasa berwarna kuning dengan pupil vertikal yang menatap tepat ke arah celah pintu tempat Ratna mengintip. Ratna segera menutup pintu itu dengan panik dan berlari menuju kamarnya di belakang. Namun, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Jejak kaki yang ia tinggalkan di lantai marmer kini bukan lagi jejak kaki manusia kering, melainkan jejak air laut yang berbusa dan berbau amis, menandakan bahwa apapun yang ada di dalam kamar itu kini telah menandai keberadaannya. Memasuki bulan ke-7 di tahun itu, suasana di rumah Darmo berubah dari dingin menjadi mencekam secara absolut. Pak Darmo kini jarang sekali tidur. Matanya merah, kantung matanya menghitam, dan ia sering ditemukan sedang duduk bersila di ruang tamu yang gelap gulita tanpa lampu menyala. Suara-suara aneh mulai terdengar bukan lagi dari kamar pojok, melainkan dari bawah lantai marmer rumah tersebut. Setiap malam Jumat Kliwon, suara ketukan yang berasal dari dalam tanah terdengar semakin keras. Tok, tok, tok. Ketukan itu bukan ketukan pintu, melainkan seperti suara benda tumpul yang menghantam beton dari bawah. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha mendobrak keluar dari fondasi rumah. Pak Darmo tahu betul apa arti ketukan itu. Perjanjian 30 tahun yang lalu dengan penguasa Laut Utara telah mencapai titik puncaknya. Kekayaan yang ia nikmati, kapal-kapal dagang yang ia miliki, dan rumah megah ini hanyalah pinjaman dengan bunga yang sangat mematikan. Sang penagih tidak lagi menginginkan daging sapi atau kambing hitam. Ia menginginkan penerus. Dalam kontrak pesugihan itu, disebutkan bahwa setelah kekayaan mencapai titik tertentu, sang pemilik harus menyerahkan seluruh keturunannya untuk menjadi abdi di kerajaan laut, atau seluruh keluarga akan dimusnahkan dalam satu malam. Pak Darmo melihat anak-anaknya yang masih remaja, yang semakin hari semakin tampak layu. Kulit mereka mulai bersisik halus di bagian punggung, dan mereka mulai menolak memakan makanan matang, hanya menginginkan sashimi atau daging mentah yang masih amis. Ketakutan menyelimuti hati sang istri. Ia sering terbangun di tengah malam dan menemukan suaminya sedang menangis di depan brankas emas mereka. Emas-emas itu kini tampak berubah warna menjadi kusam, mengeluarkan bau belerang yang tajam. Pak Darmo merasa dikhianati oleh kekayaannya sendiri. Ia mencoba menghubungi dukun-dukun sakti dari seluruh penjuru Jawa untuk memutus kontrak tersebut. Namun tak seorang pun berani mendekati radius 1 kilometer dari rumah Darmo. Salah satu dukun yang paling berani hanya berpesan melalui telepon sebelum suaranya hilang ditelan suara ombak
Kau tidak bisa memutus rantai yang sudah kau kunci dengan darahmu sendiri, Darmo. Laut akan mengambil apa yang menjadi miliknya, meski kau lari ke puncak gunung sekalipun. Malam itu, ketukan dari bawah lantai berubah menjadi suara cakaran yang panjang. Lantai marmer di ruang tengah mulai retak, mengeluarkan rembesan air laut yang sangat dingin dan asin. Pak Darmo melihat bayangan-bayangan makhluk tanpa wajah yang berdiri di jendela-jendela tinggi rumahnya, menunggu perintah untuk masuk. Ia menyadari bahwa ia hanya punya waktu 3 hari sebelum jatuh tempo tumbal itu tiba. Jika ia tetap di rumah ini, mereka semua akan tenggelam dalam beton rumah sendiri yang akan berubah menjadi air. Kepanikan yang luar biasa mendorongnya untuk mengambil keputusan yang paling beresiko dalam hidupnya, melarikan diri dari daratan. Ia percaya bahwa jika ia berada di atas kapal mewah di tengah samudera terbuka, ia bisa bernegosiasi atau setidaknya menjauh dari titik koordinat rumah yang sudah dikunci oleh sang gaib. Ia tidak menyadari bahwa melarikan diri ke laut bagi seorang pengutang pesugihan laut adalah seperti menyerahkan diri langsung ke dalam mulut pemangsa. Keputusan telah diambil dengan terburu-buru dan penuh keputusasaan. Pak Darmo memerintahkan seluruh pelayan untuk diliburkan selama 1 minggu dengan gaji penuh. Sebuah langkah yang mencurigakan, namun disambut bahagia oleh para pelayan yang memang sudah ketakutan. Di tengah malam yang buta, ketika Surabaya sedang terlelap dalam kantuknya, sebuah truk tertutup masuk ke halaman rumah Darmo. Pak Darmo, istri, dan 2 anaknya mulai mengemasi barang-barang yang paling berharga. Bukan baju atau kenangan foto keluarga, melainkan batangan emas, berlian, dan surat-surat berharga yang mereka jejalkan ke dalam koper-koper besar. Mereka bergerak dalam diam, bahkan lampu rumah sengaja dimatikan agar tidak menarik perhatian tetangga. Kita akan pergi ke Singapura, lewat jalur laut pribadi, bisik Pak Darmo kepada istrinya yang gemetar. Di sana ada orang pintar yang bisa melindungi kita. Laut tidak akan bisa menyentuh kita jika kita berada di perairan internasional. Kalimat itu terdengar seperti penghiburan diri yang rapuh. Anak-anak mereka hanya duduk diam di kursi belakang truk. Mata mereka kosong, menatap keluar jendela ke arah rumah yang telah memberi mereka segalanya, namun kini mengincar nyawa mereka. Saat truk mulai bergerak meninggalkan gerbang rumah Darmo, Pak Darmo melihat ke arah balkon lantai 2. Di sana, ia melihat sosok makhluk tinggi besar dengan kulit bersisik sedang melambaikan tangan ke arahnya, seolah-olah mengucapkan selamat jalan kepada mangsa yang sedang berusaha lari, namun sebenarnya sedang menuju ke arah perangkap yang lebih besar. Mereka menuju ke sebuah dermaga pribadi yang tersembunyi di kawasan pesisir utara Surabaya. Di sana, sebuah kapal pesiar mewah berukuran sedang telah menunggu. Kapal itu bernama The Golden Depth, sebuah nama yang tanpa sadar dipilih Pak Darmo sebagai bentuk pengakuan atas utang emasnya. Seluruh awak kapal adalah orang-orang bayaran yang tidak tahu menau tentang urusan mistis keluarga tersebut. Mereka hanya tahu bahwa mereka dibayar mahal untuk berlayar di tengah malam menuju koordinat yang ditentukan. Saat kaki Pak Darmo menginjak dek kapal, ia merasa sedikit lega. Ia merasa bahwa dengan meninggalkan daratan, ia meninggalkan titik koordinat tumbal yang berada di bawah lantai rumahnya. Namun, kegelisahan kembali melanda saat mesin kapal dinyalakan. Suara mesin itu terdengar aneh, bukan seperti suara mesin diesel biasa, melainkan terdengar seperti geraman makhluk hidup yang sedang meronta. Angin laut bertiup sangat kencang, membawa aroma bunga Kamboja yang sama dengan yang ada di kamar terlarang rumah mereka. Pak Darmo memerintahkan kapal untuk segera melaju dengan kecepatan penuh menuju laut lepas. Saat lampu-lampu kota Surabaya mulai mengecil dan menghilang di Cakrawala, Pak Darmo berdiri di dek belakang, menatap ke arah daratan yang mulai hilang di telan kegelapan. Ia tidak menyadari bahwa di bawah permukaan air yang dilalui kapal, ribuan cahaya kuning kecil, seperti mata, mulai mengikuti jejak baling-baling kapal mereka,
bergerak serempak dengan kecepatan yang sama, menantikan saat yang tepat untuk menagih utang yang sudah jatuh tempo. 2 jam setelah kapal meninggalkan dermaga, koordinat radar menunjukkan mereka sudah berada di perairan dalam Laut Jawa. Suasana di atas kapal yang tadinya mewah dan penuh cahaya, mendadak berubah menjadi sangat suram. Lampu-lampu kristal di dalam kabin mulai berkedip-kedip, mengeluarkan bunyi dengingan frekuensi tinggi yang menyakitkan telinga. Pak Darmo keluar menuju dek utama untuk memeriksa keadaan, dan di sanalah ia membeku. Air laut yang tadinya biru gelap di bawah cahaya bulan, kini berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah seseorang telah menumpahkan bertonton tinta ke dalam samudra. Air itu tidak lagi berombak, melainkan menjadi sangat tenang dan berminyak, mengeluarkan aroma amis yang begitu menusuk hingga beberapa awak kapal mulai muntah-muntah. "Kapten, kenapa airnya seperti ini?" teriak Pak Darmo ke arah ruang kemudi. "Saya tidak tahu, Pak. Radar menunjukkan air di depan kita sangat dalam, tapi mesin mulai terasa berat, seolah-olah kita sedang berlayar di atas cairan yang kental," balas sang kapten dengan suara panik. Tiba-tiba, mesin kapal terbatuk-batuk hebat sebelum akhirnya mati total. Keheningan yang luar biasa langsung menyelimuti kapal mewah tersebut. Di tengah laut lepas, tanpa suara mesin, hanya ada suara air yang menepuk-nepuk lambung kapal dengan ritme yang ganjil. Pak Darmo melihat ke arah permukaan air hitam itu. Ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris copot. Ribuan rambut manusia panjang mulai muncul ke permukaan, mengapung di sekitar kapal seperti ganggang laut. Rambut-rambut itu seolah-olah mencoba membelit baling-baling dan kemudi kapal. Istri Pak Darmo berlari keluar dari kabin dengan wajah histeris. "Anak-anak, Pak, lihat anak-anak!" Pak Darmo segera berlari ke kabin bawah. Di sana, ia menemukan kedua anaknya sedang berdiri di depan jendela bulat kapal. Mereka tidak ketakutan. Sebaliknya, mereka sedang tertawa kecil dengan suara yang sangat parau. Kulit mereka kini telah berubah menjadi hijau pucat, dan di bagian leher mereka mulai muncul celah-celah kecil seperti insang yang berdenyut-denyut menghirup udara yang lembab. Mereka menunjuk ke arah luar jendela, ke arah kegelapan laut hitam. "Mereka sudah di sini, Ayah. Mereka datang untuk menjemput kita pulang ke istana," ucap anak tertuanya dengan nada suara yang datar dan dingin. Pak Darmo melihat keluar jendela. Di balik air hitam itu, ia melihat bayangan makhluk-makhluk raksasa yang sedang berenang mengelilingi kapal. Makhluk-makhluk itu memiliki bentuk seperti manusia, namun dengan anggota tubuh yang sangat panjang dan mata yang berpijar kuning. Mereka tidak menyerang, mereka hanya menunggu. Laut hitam itu bukan sekedar air. Itu adalah manifestasi dari kemarahan sang penguasa yang merasa tumbalnya mencoba melarikan diri. Pak Darmo menyadari bahwa pelariannya ke laut bukanlah sebuah keselamatan, melainkan sebuah tindakan bodoh yang membawa mereka tepat ke meja perjamuan sang penagih utang gaib. Kapal mewah itu kini hanyalah sebuah kaleng kecil yang terombang-ambing di atas kemarahan samudra yang menuntut nyawa. Keheningan di atas kapal The Golden Depth mulai dipecahkan oleh suara langkah kaki yang basah di atas dek kayu jati. Pak Darmo, yang memegang sebuah senter besar, mencoba menyisir area dek depan. Ia melihat jejak kaki berukuran besar, dengan bentuk jari yang berselaput, tertinggal di lantai dek. Jejak itu mengeluarkan lendir berwarna hijau bening, yang berbau belerang. Satu persatu, para awak kapal mulai menghilang secara misterius. Tidak ada teriakan, tidak ada suara perlawanan. Yang tersisa hanyalah topi kapten yang mengapung di atas genangan air asin di ruang kemudi, dan sisa-sisa kain kafan yang basah kuyup tersampir di pagar kapal. "Siapa di sana? Keluar kau!" teriak Pak Darmo dengan suara parau yang dipenuhi ketakutan. Dari balik bayangan sekoci, muncul sesosok makhluk yang sangat tinggi. Makhluk itu mengenakan pakaian pelayan rumah Darmo yang sudah robek-robek. Namun kulitnya bukan lagi kulit manusia,
Wajahnya telah meleleh, menyisakan lubang besar di bagian tengah yang terus mengeluarkan air laut. Makhluk itu adalah manifestasi dari para pelayan rumah Darmo, yang dulu pernah hilang secara misterius selama 30 tahun terakhir. Ternyata, selama ini mereka tidak pernah pergi. Jiwa mereka telah dikirim ke laut sebagai uang muka dari pesugihan Pak Darmo, dan kini mereka kembali sebagai penagih utang yang haus darah. Pak Darmo berlari kembali ke kabin utama, mengunci pintu rapat-rapat. Ia menemukan istrinya sedang meringkuk di pojok ruangan, memegang sebuah keris pusaka yang kini telah patah menjadi dua. Suara cakaran mulai terdengar dari dinding-dinding luar kapal. Sesuatu yang sangat besar sedang mencoba memanjat masuk. Kapal itu bergoyang hebat, bukan karena ombak, tapi karena ada beban yang sangat berat yang bertumpu di salah satu sisinya. Pak Darmo melihat melalui jendela kabin, puluhan tangan-tangan pucat dengan kuku tajam mulai merayap di kaca jendela, mencoba mencari celah untuk masuk. Tiba-tiba, lampu kabin menyala terang dengan warna merah yang menyakitkan mata. Di tengah ruangan, mendadak muncul sebuah meja kayu panjang yang persis seperti meja makan di rumah mereka di Darmo. Di atas meja itu, hidangan mewah tersaji. Namun saat Pak Darmo mendekat, ia melihat bahwa hidangan itu terdiri dari organ-organ tubuh manusia yang masih segar, dihiasi dengan bunga Kamboja dan uang kertas ratusan ribu yang berlumuran darah. "Selamat makan, tuanku." Sebuah suara menggema dari udara kosong. Sosok anak-anak Pak Darmo masuk ke dalam kabin. Mereka tidak lagi berjalan tegak, melainkan merangkak di langit-langit kabin dengan gerakan yang sangat cepat. Mata mereka kini sepenuhnya kuning, tanpa bagian putih sedikit pun. Mereka menatap orang tua mereka bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan pandangan makhluk predator yang sedang melihat mangsa. Pak Darmo menyadari bahwa penumpang gelap di atas kapal ini bukan hanya makhluk dari laut, melainkan adalah keluarganya sendiri yang sudah bertransformasi menjadi bagian dari kutukan tersebut. Kapal mewah itu kini telah menjadi replika dari rumah mereka di darat, sebuah penjara mewah yang mengapung di tengah samudra yang lapar. Suara tawa yang ganjil dan parau memenuhi kabin kapal The Golden Debt. Pak Darmo dan istrinya kini terpojok di sudut meja makan yang mengerikan itu. Anak-anak mereka yang kini telah berubah menjadi makhluk amfibi yang mengerikan, duduk di kursi masing-masing dengan tenang. Mereka mulai memakan hidangan di atas meja tersebut dengan tangan kosong, mengeluarkan suara kecapan yang membuat Pak Darmo ingin muntah darah. Bau amis dan bau bunga Kamboja kini menjadi sangat pekat, seolah-olah seluruh ruangan itu telah dicelupkan ke dalam sumur tua yang terkutuk. "Ayah, Ibu, kenapa diam saja? Bukankah ini yang ayah inginkan, hidup mewah tanpa akhir?" ucap sang putra sulung. Namun, suaranya disertai dengan suara gelembung air yang pecah di tenggorokannya. Tiba-tiba, dinding kabin kapal mulai mengeluarkan air, bukan karena kebocoran teknis, melainkan air itu merembes keluar dari pori-pori kayu dan logam kapal. Air itu terasa sangat panas, seperti air mendidih dari kawah gunung berapi dasar laut. Pak Darmo melihat bayangan seorang wanita cantik dengan pakaian kerajaan Jawa kuno muncul di ujung meja. Wanita itu mengenakan mahkota emas yang dihiasi berlian dari brankas rumah Darmo. Wajahnya sangat cantik namun sangat dingin, dan di balik kecantikannya, Pak Darmo melihat ribuan ulat laut sedang merayap di bawah kulit wajah wanita itu. Wanita itu adalah sang penagih, utusan dari penguasa samudra yang selama 30 tahun ini memelihara kekayaan keluarga Darmo. Ia mengangkat sebuah cangkir emas yang berisi cairan hitam kental. "Kau sudah menggunakan emas kami
untuk membangun istanamu. Kau sudah menggunakan air kami untuk mencuci dosamu. Kini saatnya kau membayar dengan satu-satunya hal yang belum kau berikan, jiwamu yang penuh dengan ketamakan. Wanita itu menjentikan jarinya, dan seketika seluruh koper berisi emas dan berlian yang dibawa Pak Darmo terbuka dengan sendirinya. Namun, emas-emas itu tidak lagi berkilau. Mereka berubah menjadi ribuan kecoak laut dan lintah yang mulai merangkak keluar, menutupi seluruh lantai kabin. Pak Darmo dan istrinya berteriak saat makhluk-makhluk itu mulai merayap naik ke kaki mereka, menggigit dan menghisap energi kehidupan mereka. Istri Pak Darmo jatuh tersungkur. Tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah menjadi transparan dan hancur menjadi buih laut yang putih. Pak Darmo mencoba meraihnya, namun tangannya hanya menyentuh air yang asin. Ia melihat istrinya ditarik masuk ke bawah meja makan oleh tangan-tangan gaib. Perjamuan ini adalah upacara pengembalian. Semua yang berasal dari laut harus kembali ke laut. Pak Darmo berdiri sendirian, dikelilingi oleh anak-anaknya yang kini telah menjadi monster dan sang penagih yang menatapnya dengan senyum yang sangat mengerikan. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia puja selama ini adalah racun yang paling mematikan, yang kini sedang menghancurkan setiap jengkal kemanusiaannya dalam perjamuan terakhir di tengah Laut Hitam. Setelah perjamuan mistis itu berakhir, kapal The Golden Debt mulai bergetar dengan getaran yang sangat hebat, hingga paku-paku di dek mulai terlepas satu persatu. Pak Darmo berlari keluar menuju dek utama, berharap ada sekoci yang tersisa, atau setidaknya ada pelampung yang bisa menyelamatkannya. Namun, saat ia sampai di luar, ia melihat pemandangan yang mematikan logika. Laut hitam di sekeliling kapal tidak lagi tenang. Air itu mulai berputar, membentuk sebuah pusaran raksasa yang diameternya mencapai ratusan meter. Di tengah pusaran itu, terdapat lubang gelap yang sangat dalam. Seolah-olah laut sedang membuka mulutnya untuk menelan segala sesuatu yang ada di permukaannya. Kapal mewah itu mulai tersedot ke arah pusar-pusaran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pak Seto mencoba memegang tiang kapal, namun tiang itu mendadak berubah menjadi lunak seperti daging dan melilit tangannya. Ia melihat ke arah langit. Anehnya, tidak ada bintang atau bulan di atas sana. Langit itu tertutup oleh awan hitam yang membentuk wajah Pak Darmo yang sedang menangis, sebuah proyeksi dari penyesalan yang sudah sangat terlambat. "Ayah, mari kita pulang." Suara anak-anaknya terdengar dari dalam air yang mulai membanjiri dek. Kapal itu mulai miring secara ekstrim. Emas-emas yang berubah menjadi lintah tadi, kini mulai memberatkan sisi kapal, seolah-olah mereka memiliki berat bertonton. Pak Darmo melihat sang penagih berdiri di atas air yang berputar, menunjuk ke arahnya dengan jari yang panjang. Seketika, kapal itu patah menjadi dua, dengan suara dentuman logam yang memekakkan telinga. Pak Darmo terlempar ke dalam pusaran air hitam yang dingin. Saat ia tenggelam, ia tidak langsung mati. Kutukan pesugihan itu membuatnya tetap sadar di bawah air. Ia melihat kapal mewahnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi kayu busuk dan logam berkarat dalam hitungan detik. Ia melihat harta bendanya tenggelam ke dasar laut, berubah kembali menjadi batu-batu karang yang tajam. Di bawah sana, ia melihat ribuan jiwa manusia lain yang terikat dengan rantai emas pada batu-batu karang tersebut. Mereka adalah para pelaku pesugihan lain yang sudah lebih dulu jatuh tempo. Pak Darmo merasakan paru-parunya mulai terisi oleh air laut yang pahit. Namun, ia tetap tidak bisa memejamkan mata. Ia melihat bayangan rumah mewahnya di Surabaya muncul di dasar laut. Persis seperti aslinya, namun ditumbuhi oleh terumbu karang yang berdarah. Ia ditarik menuju gerbang rumah bawah laut itu oleh makhluk-makhluk yang dulu ia beri makan daging mentah. Kapal The Golden Debt telah tenggelam sepenuhnya.
tanpa meninggalkan satupun serpihan di permukaan laut. Di dunia manusia, kapal itu dinyatakan hilang secara misterius dalam cuaca yang tenang. Namun di alam sebelah, kapal itu telah sampai di pelabuhan terakhirnya, Istana Penagih Janji, di mana Pak Darmo akan menjadi pilar bangunan selamanya. Malam hilangnya kapal Pak Darmo di Laut Utara adalah malam yang sangat ganjil bagi warga di kawasan Darmo, Surabaya. Meskipun tidak ada hujan, petir terus menyambar-nyambar tepat di atas atap rumah mewah tersebut. Warga sekitar yang biasanya melihat rumah itu gelap gulita, tiba-tiba dikagetkan oleh lampu-lampu rumah yang menyala sendiri dengan cahaya kuning yang sangat terang. Jauh lebih terang dari lampu listrik biasa. Dari dalam rumah, terdengar suara musik orkes klasik yang sangat megah, bercampur dengan suara orang-orang yang sedang tertawa dan berdansa, seolah-olah sedang ada pesta besar di dalam sana. Pak Mamat, seorang satpam komplek yang sedang berpatroli, memberanikan diri mendekat ke pagar besi rumah Darmo. Ia melihat melalui celah pagar, tirai jendela lantai 2 terbuka. Di sana, ia melihat siluet Pak Darmo sedang berdiri di balkon, melambai ke arahnya dengan tangan yang sangat panjang. Namun, saat Pak Mamat mengarahkan senternya ke balkon tersebut, sosok itu menghilang, digantikan oleh kepulan asap hitam yang berbau amis. Suara deburan ombak besar terdengar sangat keras dari balik tembok rumah, membuat tanah di sekitarnya bergetar hebat. Aneh, bukannya Pak Darmo sekeluarga sudah pergi 2 hari lalu? Bisik Pak Mamat dengan bulu kuduk merinding. Tiba-tiba, pintu depan rumah yang besar itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam rumah, mengalir keluar air laut yang berbusa, membawa ratusan ikan laut kecil yang masih hidup, dan ribuan kelopak bunga Kamboja. Air itu membanjiri halaman depan hingga ke jalan raya. Warga yang melihat kejadian itu segera menjauh karena air tersebut terasa sangat dingin dan perih saat terkena kulit. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, air itu mengering seketika, meninggalkan bau amis yang permanen di seluruh kawasan tersebut. Beberapa warga nekat masuk ke dalam rumah melalui gerbang yang kini sudah terbuka. Mereka menemukan rumah itu dalam keadaan yang sangat berantakan, seolah-olah baru saja diterjang tsunami kecil. Namun, yang paling mengejutkan adalah di setiap dinding rumah terdapat jejak tangan basah berukuran besar yang mengarah ke atas plafon. Di ruang tengah, brankas emas Pak Darmo ditemukan terbuka dan kosong, namun di dalamnya terdapat ribuan kerang laut yang masih basah, dan sebuah surat tertulis di atas daun pisang yang bunyinya, "Utang telah lunas, rumah ini kini milik kami." Sejak malam itu, rumah Darmo tidak pernah lagi ditempati. Siapapun yang mencoba membeli rumah itu selalu berakhir dengan nasib tragis sebelum transaksi selesai. Beberapa orang melaporkan melihat anak-anak Pak Darmo sedang bermain di halaman saat tengah malam. Namun tubuh mereka tampak transparan dan dipenuhi oleh lumut laut. Rumah itu bukan lagi rumah manusia. Ia telah menjadi konsulat laut di daratan, sebuah tempat di mana para penagih janji beristirahat sebelum mencari mangsa berikutnya yang tergoda oleh kemilau emas yang terkutuk. Kini, puluhan tahun telah berlalu, dan rumah Darmo di Surabaya telah berubah menjadi puing-puing berlumut yang tertutup oleh semak belukar yang liar. Namun, kemegahannya yang dulu masih bisa terlihat dari sisa-sisa pilar yang kokoh berdiri. Pemerintah kota dan pengembang properti berkali-kali mencoba meratakan bangunan ini untuk dijadikan taman atau ruko, namun selalu menemui kegagalan yang tidak masuk akal. Setiap kali mesin bulldozer mendekati pagar rumah, mesinnya mendadak mati, atau operatornya tiba-tiba jatuh sakit secara misterius.
Bahkan, ada cerita terkenal tentang sebuah alat berat yang tiba-tiba berputar sendiri dan menghantam operatornya seolah-olah dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Para pemburu hantu dan konten kreator sering mencoba masuk ke dalam puing-puing rumah ini untuk mencari bukti keberadaan Pak Darmo. Namun, mereka yang masuk ke sana selalu keluar dengan kondisi mental yang terganggu. Mereka menceritakan hal yang sama. Meskipun rumah itu sudah hancur, saat mereka masuk lebih dalam, mereka merasa seperti sedang tenggelam di bawah air. Nafas mereka terasa sesak, dan di telinga mereka terus terdengar suara detak jantung raksasa dari bawah tanah. Beberapa orang bahkan menemukan koin emas kuno di antara reruntuhan. Namun, siapapun yang membawa koin itu pulang akan mengalami kesialan bertubi-tubi hingga koin itu dikembalikan ke tempat asalnya. Legenda rumah hantu Darmo tetap menjadi pengingat bagi warga Surabaya tentang bahaya keserakahan. Rahasia pesugihan Pak Darmo terkubur dalam-dalam di bawah puing-puing tersebut. Konon, di bawah lantai marmer yang kini sudah pecah-pecah, terdapat sebuah terowongan gaib yang terhubung langsung dengan Laut Utara. Di malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, warga masih sering melihat cahaya hijau redup muncul dari balik reruntuhan, disertai dengan suara deburan ombak yang tidak pernah benar-benar pergi. Rumah itu kini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia, bukan karena hantunya, tapi karena energi utang yang masih tersisa di sana. Pak Darmo dan keluarganya tidak pernah benar-benar mati, mereka hanya berpindah dimensi, menjadi abdi abadi bagi penguasa laut yang mereka puja dulu. Puing-puing itu bukan sekedar sampah bangunan, mereka adalah segel yang menjaga agar makhluk di bawah tanah tidak keluar ke permukaan. Jangan pernah menantang rahasia di sana, karena jika kalian mendengarkan dengan seksama di antara hembusan angin di puing Darmo, kalian akan mendengar suara bisikan Pak Darmo yang terus memperingatkan. Jangan tergiur oleh emas yang berbau amis, karena laut tidak pernah memberikan harta tanpa meminta nyawa sebagai gantinya. Kisah alam sebelah untuk rumah Darmo berakhir di sini. Namun jika kalian melewati kawasan itu saat malam hari, pastikan jendela mobil kalian tertutup rapat. Karena aroma melati dan air laut itu masih di sana, menunggu siapa saja yang ingin mencoba menekan kontrak berdarah berikutnya.